Oke. Hai, Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Biners, Jadi ketemu lagi di di PNS bikin hit Bikin Hits. Episode ketiga ya, Pan ya? ketiga. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Mbak Ima? Jadi bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya, tanggal 2 Mei kemarin, kita jadi kayak kepikiran, oh gimana ya kalau kita bahas tentang pendidikan juga. Jadi kayak dikaitin dengan beasiswa nih, beasiswa di Wah, BKKBN kan. tolong ambilin. Ya. eh nah, hari ini kebetulan kita akan bahas tentang beasiswa BKKBN dalam negeri, Pan. Termasuk kamu nih, kamu kan juga salah satu penerima awardee ini kan, scholarship. Tapi dari luar BKKBN kalau Panki nih. Ya, benar. Kayak gitu, S2-nya gimana tuh kalau buat pegawai-pegawai ASN BKKBN untuk sekolah lagi S2 free tanpa biaya, ya udah itu kan dengan cara scholarship. Ya benar. Ini kan salah satu privilege kita ya, Mbak Ima sebagai PNS. Kita bisa dapat beberapa benefit ya. Salah satunya ini adalah mendapatkan beasiswa, bisa dalam negeri dan luar negeri. Kebetulan hari ini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional ya. Kita ucapin Ya, selamat Hari Hari Pendidikan Nasional Pendidikan ya Nasional. buat teman-teman semua binars. Nah, kan kalau beasiswa ini kan memang untuk mengembangkan diri kita ya, aktualisasi diri kita sebagai PNS ya Mbak Ima ya. Iya, bener banget. Nah, kan kebetulan nih, aduh sorry ya, ini lagi nggak ada ART, jadi teman-teman binars harap Dimaklumin ya, ya. karena lagi deket-deket Lebaran ya kan. ART udah pada pulang. Oke. Pada pulang. Nah, ini kan kita scholarship-nya juga kan pasti dari universitas-universitas ternama ya, baik Ya, dalam negeri maupun banget. luar negeri, pasti dipilihin yang terbaik ya Ya, kan. nggak yang Nah, biasa-biasa aja. benar, udah pasti. Nah, hari ini kita siapa aja nih ya Mbak Ima Oke, narsumnya kalau ada? gitu kita langsung aja ya, Kita sapa Pan. ya. Selain kamu sebagai narsum hari ini. Ya merangkap saja lah ya. Iya, Halo sebagai Kakak Wulan. narsum. Ada juga Kakak Wulan. Kakak Wulan ini penerima beasiswa juga. S2-nya lulusan dari Universitas ternama di Halo. Indonesia. Sama satu lagi Kakak Linda. Masih ada Dari trouble GM-nya. dengan komputernya. Tadi dia bilang, jadi nanti dia akan masuk. Tapi Dia akan kakak kita udah menyusul. nggak asing ya, karena dia langganan narsum kita kan selama ini. Iya, benar. Walaupun Berarti mukanya multitasking ya, multi talented ya Kalinda ini ya. ya, jadi Kalinda juga penerima scholarship BKKBN lulusan universitas ternama juga di Indonesia. Jadi emang Iya. lulusan S2 ini nih kayak Kipan, Mbak Wulan dan Mbak Linda ini semuanya lulusan universitas keren-keren lah, top 5. Sama Ima juga. Ya, Sama Mbak Ima juga belum luar itu negeri. ya, masih bahas ya Luar negeri loh. gitu. Jadi Minggu depan kita bahas beasiswa luar negeri. ya Mbak gitu. Ima jadi narsum. Nah, jadi sekarang langsung aja lah ya. Walaupun Kakak Lindanya belum ada nih. Tapi langsung aja nih ya. Oke. Ini kalau boleh tahu nih, ceritain dong lulusan mana nih Mbak Ula nih. Ya. Dan Ya, dapat ceritanya sih beasiswanya dari panjang mana? ya. Ceritanya panjang. Cerita dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Awalnya itu daftar di UI. Komunikasi diajukan ke Pulap, tapi ternyata ada miskomunikasi. Pulapnya itu malah mendaftarkan aku di UI Demografi gitu. Aduh, aku kan nggak minat di demografi, jadi akhirnya ada tawaran lain tuh di IPB, informasi dari Pulap waktu itu. Terus ya udah aku coba aja di IPB gitu, dan kebetulan memang cocok dengan programnya Bangga Kencana. Jurusannya itu ilmu keluarga dan perkembangan anak
gitu. Jadi kayak cocok ya, bisa diimplementasikan juga ke keluarga kita, ke anak-anak kita gitu. Sekalian belajar, sekalian dapat ilmunya, bisa praktekin juga untuk keluarga di rumah. Jadi lebih kayak spesifik ya, komunikasi ada anaknya gitu. Dan kayaknya cuma di PB doang deh ada yang kayak gitu. Ya, komunikasi keluarga ya. Ini coba-coba aja bisa lolos. Gara-gara miskomunikasi aja bisa lolos nih, Biners. Kurang keren Dan apa? kebetulan ini ada kerjasama sama BKKBN juga nggak sih, Mbak Wulan? Kalau MOU itu belum ada. Untuk nggak, maksudnya jurusannya kan khusus keluarga gitu kan, memang khusus mereka buat gitu untuk orang-orang BKKBN juga gitu kan, biasanya kayak gitu. Betul. Ya, betul. Jadi memang kerjasama juga dengan IPB, tapi memang waktu aku masuk ke IPB itu belum ada MOU-nya gitu. Oh. Tapi kurang tahu kalau sekarang ya perkembangannya seperti apa, yang informasi yang bisa diberikan mungkin oleh Ditfoga ya kalau terkait MOU gitu. Tapi ya memang untuk jurusannya disesuaikan dengan programnya Bangga Kencana di BKKBN. Seru banget nih, padahal kalau ada Bu Linda ya, ada Kalinda ya, dia juga kayaknya jurusannya juga ini BKKBN juga gitu, bertema gitu kan. Kalau Panki gimana nih, Pan? Lulusan mana sih Panki? Orang-orang mau tahu nih, aku sih udah tahu. Cuman kalau aku yang umum-umum aja, ambil komunikasi sesuai linear sama S1. Jadi aku dapat dari Kominfo. Dapat dari Kominfo kebetulan gitu. Dalam negeri di UI kebetulan S2-nya ambil jurusannya, kalau di UI kan masuk FISIP ya, jadi dia ilmu komunikasi gitu, jurusan langsung pilih. Dan karena tugas belajar jadinya masuk pagi itu cuma ada ilmu komunikasi, kalau sore sih ada marketing ya, jadi lebih ke praktis. Kalau karena aku tugas belajar itu kan wajib pagi ya, jadi wajib ambil kelas pagi, jadi cuma satu jurusan itu, lebih ke teori sih kalau ilmu komunikasi. Jadi kalian ini linear ya, dua-duanya ya. Hebat banget. Ini kalian join nih. Kalau linear dari S1-nya sih aku enggak ya. Karena beda kaitannya dengan komunikasi massa dengan komunikasi keluarga ya. Yes. Cuman kalau untuk program Bangga Kencana ya benar linear S2-nya. Nah, ini Mbak Linda nih, Kakak Linda nih udah nongol nih. Hai Kak Linda. Ya, ada dayang-dayangnya di belakang. Ini Tika. Halo Tika. Halo. Kita mulai nih tadi nih Kakak Linda, pertanyaan. Ya, maaf ya terlambat semua ya, maaf. Iya. Kakak Linda gimana sih awal? Aduh, maaf ya, nih babysitter. Masuk tuh, ceritain dulu Kakak. Waktu beasiswa ya. Jadi waktu itu kan kita pertama disuratin ke komponen. Waktu itu aku masih jadi sekretaris ya, sekretaris di Inspektorat Utama. Waktu itu zaman itu masih Pak siapa yang namanya, kok aku lupa ya. Sekarang ini cara nota berkurang deh kayaknya. Jadi disuratin ke komponen-komponen, termasuklah ditembusin ke eselon 1. Jadi aku baca dong itu surat ya, bahwa informasi menawarkan kepada kita PNS di lingkungan BKKBN untuk mengajukan untuk jadi calon penerima beasiswa gitu kan. Nah waktu itu masih luar negeri, terus kita diinfokan fakultas dan jurusannya ya. Jadi waktu itu masih ke Australia waktu itu infonya. Ya udah kita kan coba, aku pikir ya udah kita coba. Terus ada teman-teman, jadi ada beberapa sesama sekretaris yang kita ikutan coba gitu kan. Udah kita minta izin lah, aku minta izin ke inspektor aku waktu itu namanya
Kok aku lupa ya nama bapak itu. Jadi terus dibuatinlah surat. Boleh tuh lupa-lupa. Iya, harusnya nggak boleh lupa ya. Pak siapa ya namanya ya? Aduh, bapak itu baik banget padahal. Dia yang support, Pak. Saya ini ada surat, boleh nggak saya coba? Memang kan secara koordinasi, aku di bawah biro, waktu itu masih biro tata usaha ya namanya. Biro umum. Waktu itu biro umum. Tapi terus aku lapor juga ke eselon 4 aku kan. Waktu itu kan eselon 4-nya waktu itu suaminya Bu Hindun ya. Nah, terus ya udah Pak, saya minta suratnya dari Bapak aja ya, karena kan atasan kita kan memang bukan Pak Irtamanya, tapi kan karena kita jadi sekretaris dia kan, jadi dia yang tanda tanganin bahwa dia juga mengizinkan kita untuk ngikutin itu kan. Nah, adalah tesnya tuh tes akademik sama TOEFL. Ternyata aku dan beberapa yang ini nggak bagus lah TOEFL-nya. Jadi ternyata di-cut langsung. Jadi Ulin waktu itu yang melaksanakan karena itu tadinya untuk luar negeri kan. Jadi ternyata langsung dibatasin minimum dan dibatasin minimum tuh sama Pulinnya. Jadi yang waktu itu kalau nggak salah skor 500 ke bawah itu ke dalam negeri, yang 500 ke atas yang diambil untuk Australia. Jadi yang seingat aku waktu itu yang bareng aku tuh yang ke Australianya AA sama siapa ya? Dokter Irma ya kalau nggak salah ya. Aku lupa tuh. Pokoknya yang angkatan teman-teman angkatan tahun 2005 lah yang kebanyakan ya. Nah, aku kepotong di TOEFL yang untuk dalam negeri termasuk Dokter Sela, Popi, Lili, ya Ani, aku kan. Jadi akhirnya memang kita ditelepon tuh waktu pas info bahwa kita nggak masuk untuk TOEFL yang luar negeri. Terus kita tapi ada pilihan, langsung ditawarin. Padahal tadinya kita nggak tahu ya kalau kita akhirnya mau disekolahkan di UGM, karena tahunya kita tadi itu kita tes untuk yang di Australia kan. Terus langsung ditelepon, ini TOEFL-nya cukupnya untuk di dalam negeri. Kita udah hubungin UGM, jadi di Jogja. Sekarang bisa jawab sekarang atau ditelepon 5 menit lagi. Jadi kita disuruh berpikir 5 menit untuk memutuskan hidup otomatis kita di dalam karir di dalam beasiswa kan ya. Jadi 5 menit dikasih waktu untuk kan kita udah punya suami, punya anak ya, namanya udah keluarga. Jadi 5 menit itu untuk membahas dengan suami dan anak. Jadi ya udah, waktu itu aku ingat banget Pak yang nelpon itu udah pensiun sih Bapak itu. Dia teleponnya, nanti kita telepon lagi ya Mbak gitu. Ya Pak. Jadi benar-benar 5 menit loh. Jadi aku langsung bicara. Betul. Sama suami kan, Beb, aku tidak lulus TOEFL-nya untuk luar negeri ke Australia. Dia kan tadi udah senang nih, waduh ke Australia nih gitu kan. Nah ternyata lulusnya ternyata di-cut. Jadi batas minimal kita itu di-cut yang 500 ke bawah untuk dalam negeri kan. Jadi aku bisanya untuk dalam negeri di Jogja. Di UGM dong katanya. Iyalah di UGM aku bilang kan. Padahal itu UGM itu kan tahu sendiri dong. Salah satu universitas favorit aku gara-gara film Cintaku Kampus Biru, inget gak? Roy Marten sama itu tahun berapa ya? Beda angkatan. Terobsesi kan. Jadi oke lah S1 nggak dapet di UGM, nggak apa-apa lah S2-nya ya. Siapa yang sangka kan? Aku benar-benar itu impian sekali. Terus aku juga langsung berdebar-debar nih. Ya aku sih oke aja. Aku bilang kamunya, ya nggak apa-apa. Kesempatan nggak akan datang 2 kali. Nggak mau nyoba lagi untuk yang luar negeri nanti. Udah nggak usah, biar aja katanya. Kan kepengen siapa tahu loh Australia tahun depan. Udah apa-apa terima aja nih, rezeki yang sekarang aja yang penting, yang soal nanti-nantilah gitu kata dia kan. Ya, udah jadi sepakat ya UGM ya UGM. Udah langsung bener-bener 5 menit loh. Pak Dadi namanya, Pak Dadi. Pak Dadi langsung telepon lagi. Gimana Mbak jawabannya? Oke, aku bilang gitu. Udah akhirnya kita keterima di situ. Nah, yang penting sebenarnya ya kalau kita itu untuk sekolah setelah kita berkeluarga dan berkantor itu sebenarnya bukan hanya IQ ya yang kita penting. Yang utama tuh mental loh sebenarnya. Mental spiritual itu loh yang perlu kita persiapkan. Karena kan banyak kalau bahasa aku bilang cengkune. Banyak cengkunenya, maksudnya banyak di belakang yang bukan hanya memainkan istilahnya perlu IQ aja ya. Jadi perlu kesiapan itu juga ya. Iya, emosi kita, mental kita. Karena kan perjalanannya tuh sampai justru di puncaknya itu kan pada saat tesis, betul nggak Mbak Wulan sama Kakak Kiki nih, betul nggak? Betul. Iya kan pada saat tesisnya itu loh yang harus mental yang kuat. Jadi nggak cukup hanya ilmu teori saja loh. Ya.
gitu. Belum lagi ketemu dosennya. Yang killer ya kan? Dosen. Tuh. Kan enggak sampai ada Tapi nggak apa-apa PMO ya. itu. Waktu Tapi nggak apa-apa kalau ketemu dosen yang memang makanya mental kurang tuh bersahabat. disiapkan. Itu bisa untuk melatih kita lebih Tes mental. bersabar. Terus kayak pengalaman kita gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya setelah itu berlalu bisa dijadikan pengalaman dan apa ya, kenangan ya, malah Ya. jadi lucu gitu, jadi lucu, Ya, jadi lulus ujian semuanya. gue nangis, gue apa gitu, jadi Iya. lucu malahan. Tapi aku nggak pernah nangis loh, terus terang. Aku tuh justru bandel itu di situ. Soalnya. Iya, walaupun udah segala dalam hati tuh udah mau nangis sebenarnya, tapi aku dalam hati aku tidak boleh meneteskan air mata setetes pun karena untuk ini. Memang benar loh, godaan di tes pas tesis itu loh. Karena soalnya banyak juga kakak-kakak kelas kita, kan kita selalu dapat dapat informasi dari dosen-dosen yang ngajar. Yang penting memang siapkan mental. Malah ada PMEO kan kalau untuk beasiswa dalam negeri itu masuknya gampang, keluarnya yang susah. Kebalikan dengan kalau kita beasiswa di luar negeri, masuknya susah, tapi justru lulusnya tuh yang gampang gitu loh. Itu sangat terkenal banget loh tuh PMEO itu untuk di kalangan tinggal beasiswa. Pilihan aja mau yang mana ya. Gitu. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang gagal justru pada saat dia tesis. Sampai ada yang sampai drop out gara-gara tesis. Apalagi kita punya apa ya? Kakak-kakak semua kan punya kayak apa sih? Beban moral. Ya, beban moral sama. Dan kita harus diwajibkan untuk lulus tepat waktu. Ya, itu terutama. Kalau enggak ya TGR gitu kan. TGR kalau itu berhenti. Kalau misalkan kita nambah ya bayar sendiri gitu kan. Atau drop out. Ya, tapi memang semuanya rezeki ya. Memang sih semuanya rezeki. Karena kan kadang-kadang ada dosen yang tadinya killer, tapi begitu ketemu kita, entah karena doa keluarga, entah karena doa kita juga yang terlalu kuat, sehingga dia lunak pas ngadapin kita. Itu banyak juga yang kayak gitu-gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya ya. Penerima beasiswa ini sebenarnya banyak faktor. Tapi memang harus kita coba. Itu tuh harus dicoba. Memang benar ya, kesempatan tuh nggak datang 2 kali tuh memang benar. Jadi syaratnya tuh apa aja sih? Waktu itu kan kita ngikutin, kalau BKKBN kayak sepertinya kalau untuk sekarang mungkin berbeda batas usia umur ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena dulu waktu aku masih bisa 45 untuk S2. Tapi sekarang kayaknya udah makin ke bawah lagi. Udah 38 ya. 38. Kalau waktu aku 37. Nah, beda-beda. Jadi 35 ya sekarang. Ya, termasuk juga dengan uang ini kita ya, uang beasiswanya. Kan waktu kami dulu APBN. Nah, itu juga banyak cerita seru itu. Kan kita harus siapin modal dulu loh. Jadi kita di sekolah, kan apalagi kan kita di Jogja, kan kita tinggal di Jakarta kan. Kan kita harus siapin biaya kos ya kan, biaya transport kalau kita pulang, kan nggak mungkin juga selama 2 tahun kita tinggal di Jogja aja nggak dapat kunjungan atau kita nggak mengunjungi rumah, kan nggak mungkin juga. Apalagi deket kan Indonesia, Jogja kan istilahnya naik kereta api ekonomi aja cuma berapa perak kan waktu itu gitu. Nah, dan dulu kita punya kartu Korpri, itu bisa potongan kereta api loh, itu 100.000, jadi zaman itu. Iya, potongannya tiket 100.000, potongan 10.000 kalau nggak salah, apa 20.000, jadi lumayan lah. Nah, jadi kita harus punya modal dulu memang punya modal dulu kita untuk biaya kos di sana. Karena kalau S2 di UGM itu kan sekitarnya itu kan banyak sekali kos-kosan. Itu mereka tahu kalau di S2 mereka nggak mau sebulan, jadi mereka minta minimal 3 bulan udah harus kita lunasin dulu untuk kamar. Di muka. Ya, bayar di muka. Gimana nih syaratnya kalau dari Kominfo kan Panki beda sendiri nih. Ya, kalau kita PBN ya. Luar ASN syaratnya apa sih? Apa sama? Apa gimana? Ya kalau waktu aku dulu tuh 2016 ya berarti ya. 2016 itu awalnya sih kalau Kominfo itu mereka sudah kerjasama dengan universitasnya. Dan itu jurusannya mereka udah menentukan, kebanyakan memang tentang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ada yang IT, ada yang komunikasi, jadi kita tinggal pilih. Nah itu ada beberapa universitas yang mereka udah kerjasama, kayak UGM, UI, terus
agak lupa sih, dan itu bisa dibuka di TPSDM Kominfo namanya. Nah itu dia setiap tahun tuh pasti buka kalau nggak salah di awal tahun ya. Jadi dia itu sistemnya kita harus ikut ujian universitasnya dulu sama kali ya, sama kayak BKKBN juga ya. Jadi kita ujian lulus, waktu itu saya ikut SIMAK UI, lulus, siapin berkas, dan karena mereka sudah kerjasama, mungkin mereka udah ada MOU-nya ya, jadi benar-benar yang ngurusin itu adalah orang-orang universitasnya gitu, jadi mereka langsung nyerahin ke adminnya universitas, jadi kita ngasih hasil kelulusan itu dan kasih berkas-berkas ke adminnya universitas gitu kan. Kalau waktu itu aku ke jurusan komunikasi, langsung ke S2 komunikasi yang di Salemba. Nah itu kasih berkas segala macam. Nanti waktu itu sih sempat juga ngasih berkasnya ke Kominfo-nya langsung gitu. Nah terus nunggu pengumumannya diterima beasiswa atau enggak. Dan alhamdulillahnya sangat mudah sekali kalau untuk Kominfo gitu untuk mendapatkan beasiswa. Yang penting memang persyaratannya adalah kita sudah minimal 2 tahun bekerja di unit kerja yang komunikasi gitu. Memang dia persyaratannya hanya itu sih. Tapi memang harus benar-benar 2 tahun di komunikasi gitu. Dan mungkin ya kalau dibilang mudah untuk dapetin Kominfo itu mudah banget karena mereka persyaratannya nggak terlalu ribet ya, dan waktu itu kebetulan aku juga belum assessment. Kalau BKKBN kan kalau nggak salah harus assessment ya, wajibnya assessmentnya harus nilainya harus boleh mengikuti beasiswa S2 gitu. Sama TOEFL juga ada minimal waktu itu 400. Ya, minimal masalah 450. Minimal 450. Kalau BKKBN gimana tuh? Dari awal mendaftar itu kayak gimana tuh? Kan kalau Kominfo tuh benar-benar kayak nyerahin berkas, nggak ada ujian lagi dari Kominfo segala macam tuh udah tinggal oke, kamu diterima cuma kayak gitu, terus dapat surat dari Kominfo-nya. Kalau itu aja sih. Kalau aku kan tahun 2007. Kalau aku kan pertama tesnya tes tertulisnya tes TOEFL dulu kan, terus di-cut itu ya minimal, terus langsung tes pertama tes TOEFL dengan tes akademik. Nah tes akademik kita kan jadi udah dapet tuh orangnya, udah disaring kan yang keluar negeri berapa, yang di dalam negeri berapa. Terus datanglah si perwakilan dari UGM-nya, kita diwawancarai. Langsung di situ kita ditanyain ininya apa, untuk tesisnya apa, untuk proposalnya. Jadi kita harus udah ada temanya, udah ada topiknya, udah ada proposal membahas apa. Jadi proposal secara lisan tapi memang. Nah, Kaul gimana? Kalau Kaul iya, kurang lebih sama ya sama Kalinda tadi. Yang penting kalau dari BKKBN-nya itu ada nilai IPK paling minimal ya. IPK minimal. IPK S1-nya ya, iya benar. Ya, IPK S1-nya kalau nggak salah 3, berapa? 20 ya? Apa 25? 3,0. Ya, 3, sekian gitu. Terus sama tes TOEFL, lulus tes TOEFL. Kayaknya itu aja deh, udah deh. Lanjut langsung ke ini, ujian di kampus. Ujian di kampusnya gitu. Iya. Jadi kalau memang di kampusnya diterima, udah langsung diterima gitu. Jadi mau berkas apa, cuman ngasih ke kantor ya, ke Pulap sama makalah yang rencana untuk penelitian untuk tesisnya itu seperti apa gitu. Oh, jadi proposalnya udah disiapin dulu ya? Iya, proposal di awal. Walaupun nanti berbeda. Ya? Walaupun berbeda nggak apa-apa. Nanti berbedanya nggak masalah ya. Itu wajib ya? Itu wajib ya, tulisan. Wajib. Kalau dari Pulap itu wajib. Karena nanti pihak kampus juga minta. Gitu. Kalau pancing nggak wajib? Enggak, aku sama sekali nggak ada proposal untuk itunya. Jadi benar-benar interview. Kalau kita interview waktu itu Prof Hari itu dia selaku
semacam kayak ketua jurusan, kan kita maternal and child health ya kita, Ini sangat nyambung. kesehatan ibu dan anak. Jadi dia langsung menanyakan apa proposalnya, rencana proposalnya. Memang boleh berbeda dari itu. Tapi begitu kita masuk, memang waktu itu kan Prof. Siswanto Deputi KBKR merangkap dosen juga kan di UGM. Nah dia memang meminta kita langsung menyusun proposal awal memang. Tapi memang belum diujiankan, cuma semacam kayak ini kita ya untuk Diarahkan lah ya. ya untuk membantu kita nanti kita udah punya pegangan lah calon proposal kita nanti gitu. Jadi di tahun-tahun pertama. Nah karena kita juga nggak berlatar belakang medis ya, kan kita sementara kuliahnya itu di given ya kita. Jadi jurusannya itu kita udah given di kesehatan ibu anak, walaupun core bisnisnya ke ini ya, lebih ke statistiknya. Nah kita agak kesulitan juga ya karena kita harus ngikutin matrikulasi tentang kesehatan, jadi tentang kayak kalau kata teman-teman dokter ini sih beberapa, sementara kita di situ cuma untuk matrikulasi yang hanya berapa minggu gitu. Dan ada ujiannya juga, cuma memang agak untung ujiannya nggak esai. Kalau esai kita kewalahan karena kan kita berlatar belakang yang berbeda-beda S1-nya kan. Seperti aku sosial ya kan, ada yang sastra, macam-macam, ada yang manajemen, ada yang keuangan, ada yang teknik komputer kayak Arfan sama Reski kan. Gitu. Jadi ya kalau yang dokter sih lebih mudah lah pastinya ya gitu. Jadi tapi di pelajarannya kita sebenarnya core-nya memang bukan ke kesehatannya, tapi lebih ke seperti kayak epidemiologinya ya, epidemiologi kesehatan, terus ada statistik kesehatannya gitu. Gitu. Jadi Kak Linda nih nggak dapat luar negeri, gelarnya tuh luar negeri banget. iya karena kerjasama dengan Australia tadi itu. Jadi orang tuh taunya dari luar, ternyata dari Iya, nah itu keberuntungan juga karena kan kita tesnya memang mau untuk Australia, tapi karena gagal di TOEFL gelarnya dikasih gelar luar negeri. luar negeri. Nah terus Cuma kalau pertanggung jawabannya lumayan berat karena dikirain, waduh ini luar negeri berarti bahasa Inggrisnya ngelotok ini pada. Aduh gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua memang kalau ada kesempatan tuh harus kita harus kejar ya, harus kita coba karena kita nggak akan tahu kalau sebelum kita coba, betul nggak? Betul. Ya kan, kita tahu gagal atau enggak kan harus dari kita coba dulu gitu. Jadi memang untung-untungan tuh memang harus kita pakai juga gitu. Pasti diberi kemudahan dan jalan kok kalau mau usaha. Kalau kita usaha ya. Dan kuat mental itu. Betul, juga kuat penting. mental. Nangis boleh tapi jangan nangis di depan. Jangan sekali-sekali nangis di depan dosen. Penguji, apalagi dosen penguji atau dosen pembimbing. Itu haram ya, jangan diharamkan sekali. Bagi mereka juga gitu. Iya, soalnya dia akan kesenangan sih. Para dosen kalau dengar ya, dia kesenangan loh kalau kita nangis tuh berarti dia berhasil. Dia berhasil membuli kita. Mahasiswa. Pokoknya itu aku udah pantangin sekali. Aku kalau mau nangis jangan tahu orang. Tapi akhirnya aku nggak akan menitiskan air mata setetes pun. Gitu. Terus setelah lulus menangisnya menangis apa tuh? Sedihnya sedih apa sebenarnya? Banyak ya Nelin? Sebenarnya banyak kan. Gini misalnya kan kayak kita pengolahan data ya kan. Kita kan pengolahan data itu memang sebenarnya ya di Jogja, di mana-mana pasti, apalagi Jogja kan terkenal dengan kota pelajar. Itu memang banyak sekali loh kemudahan-kemudahan, mulai dari penyiapan tesis itu banyak yang buka gitu loh, buka menerima pengetikan tesis, menerima pengolahan data, menerima pembuatan tesis, banyak banget loh. Nah tapi kan namanya kita ya kan, kita kan ada rasa penasaran, ini kalau kita yang buat sendiri dari awal sampai akhir kan kita enak ya, maksudnya kalaupun memang kita mau santai, kita bisa minta tolong mereka itu yang lembaga-lembaga jasa-jasa itu. Nah, tinggal kita mempelajari dari yang itu. Tapi kan kok rasanya nggak puas ya. Kalau ini kan puas ya kita jeripaya kita sendiri. Apalagi kayak aku waktu itu aku ambil data SDKI. Waktu itu data SDKI 2007 belum keluar. Jadi aku ada waktu lama lah menunggu data itu boleh dipublish ya, boleh kita pakai. Karena kan harus ada izin juga kan untuk menggunakan data itu. Jadi aku lamanya itu tertahan itu menunggu data itu resmi dipublish baru aku boleh ambil. Nah, sekian lama itu aku stres kan karena coba data SDKI yang lama kan pasti tentu
tentu beda ya ininya ya. Data yang dikumpulkan juga kan pasti nggak sama lah antara tahun sebelumnya dengan data yang kita ambil itu. Nah, jadi lebih enak memang kita yang berkutat sendiri lah. Jadi kita jadi melotok istilahnya. Jadi kita tahu. Jadi pada saat ditanyain pun kita bisa jawab. Walaupun mungkin itu nggak benar menurut si penguji ya, tapi yang kita kerjakan kan itu gitu kan. Data itu kan kita olah pakai metode ini. Hasilnya seperti ini kan ya udah memang seperti itu kan. Jadi kita tahu kenapa dia hasilnya seperti itu karena kita sendiri yang mengolah datanya. Nah, itu stresnya tuh di situ, mengolah data itu kadang-kadang kok nggak sesuai ya, teori berkata seperti ini, tapi hasil ya kan ya Kakak Wul ya, tapi hasil olahan data kita melenceng dari yang teori yang banyak gitu loh. Tapi padahal sebenarnya namanya data kan bisa seperti apa saja ya namanya data, kan tergantung yang dikumpulkan kan hasil pendataannya gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya. Tapi memang perlu harus disiapin mentalnya sebelum iya, berbesar hati sama menurunkan ego. Jadi ego tuh harus diminuskan, bukan hanya dinolkan tapi harus diminuskan. No. Ego itu harus diminuskan. Tidak mudah Ferguson. Apalagi yang udah berkeluarga ya. Iya, apalagi aku waktu mau tesis tuh aku lagi hamil 9 bulan. Tuh, semangat lah Bu Mil. Tapi biasanya kalau lagi hamil kita sekolah itu anaknya biasanya lebih tough dari yang kalau aku waktu itu sih gitu. Apa namanya harus kayak bikin target gitu sih, kayak bikin target gimana caranya biar jadi sebelum lahiran ya karena kan kalau setelah lahiran aku tahu pasti bakalan kayak keteteran banget kan karena megang baby gitu. Jadi aku udah bikin target 9 bulan kurang 40 minggu kurang lah ya, 37 minggu lah itu udah sidang gitu. Dan ada strateginya juga buat pilih dosen yang memang yang cepat lah gitu, yang memang dia dosennya cepat untuk kejar tayang. Ya, dan dia selalu stay di kampus gitu. Kalau misalkan kita nyari dosen yang nggak susah yang susah ditemuin segala macam kan juga nih. Habisin waktu juga itu. Jadi memang strateginya pilih dosen yang memang selalu ada di kampus. Iya. Nggak banyak setiap hari. Tapi gini juga loh. Kadang-kadang dosen itu egonya muncul loh pada saat bimbingan itu. Ada juga loh yang pembimbing yang membunuh bimbingannya, istilah pakai tanda petik ya. Jadi pada saat ujian malah dikerjain padahal dia yang membimbing. Itu banyak banget loh kasus gitu. Kita kan kalau mau tesis itu kan kita cari-cari info, datangin ke sidang ya, kita selalu hadir kan, kita usahakan hadir, pengen lihat nih dosen ini gimana gaya mengujinya kan gitu, apalagi nanti siapa tahu kita dapat sama dia kan gitu kan. Ada kan pasti di tempat-tempat tertentu di universitas itu pasti ada dosen killer, pasti ada kan. Nah, jadi itu tuh yang kadang-kadang ya itu dia tadi. Jadi segala doa itu memang kita keluarkan pada saat tesis itu. Sampai doa untuk anjing gila aja kita baca. Pokoknya pilih dosen yang paling bisa diajak kerjasama gitu. Ya, dosen pembimbing itu yang penting. Ya, cuman kan kadang sudah ditentukan di kampus agak susah juga kita ya. Kan, ya. Apalagi given. Kayak gini, nanti antara penguji yang satu dengan dosen penguji yang satunya lagi, itu aja nggak cocok gitu. Itu kan kita kan bingung. Kita nih kayak ibarat rusa di pelanduk ya, apa sih istilahnya? Telur di ujung tanduk, pokoknya antara di tengah-tengah kan. Jadi penguji satu maunya A, penguji satu maunya B, kan kita bingung nih gimana sih yang mau menyelaraskan mereka gitu ya kan? Betul, ya. Nah, terus setelah tubel nih ya udah jadi ASN dengan tugas belajar, itu hak kewajibannya apa sih yang didapatkan, kayak masalah gaji, tunkinnya gimana gitu? Nggak dapat. Kalau itu sih sebenarnya nggak dapat. Nggak terlalu banyak ya pengaruhnya. Waktu itu belum ada. Kalau waktu selama tubel pas banget. Kalau yang zaman aku tuh pas banget keluar perka ya, waktu itu perka kalau tunjangannya itu 50%, untungnya alhamdulillah. Itu karena banyak kita angkatan kita tuh yang menyampaikan lah aspirasi kita gitu kan.
kita ini bukannya main-main, kita bukannya nggak kerja gitu, kok kita nggak dapet tunkin gitu kan. Ya waktu itu sempat di stop kan. Iya. Namanya Zaman juga aku kan di stop. kita tugas belajar gitu ya. Iya, kita kan tugas belajar, bukannya kita main-main gitu. Justru kenapa yang ada di yang lain yang ya maaf tanda kutip ya, ada ASN yang kurang bertanggung jawab ya mungkin ya, itu malah dapat full gitu kan, dapat full. Nah kita yang susah-susah di kampus kok malah nggak dapet tunkin. Nah akhirnya mungkin dikaji lagi kebijakan itu, jadinya pas waktu Kipan berarti alhamdulillah ya Kipan ya dapat 50%. Walaupun itu lebih kecil dibanding kementerian lain ya. Iya, memang. Kementerian lain Kominfo full. Nah, betul. Waktu aku juga kan kita banyak bergaul dengan teman-teman yang dari Kemenkes ya, dan itu mereka padahal kata dia itu sama-sama dari APBN, tapi mereka kok bisa jor-joran ya beasiswanya. Aku bingung juga itu, nggak ngerti juga itu. Iya, anggaran makanya mungkin Lin, besarnya anggaran kita kayaknya berbeda. Mungkin nggak ngerti di mananya. Cuma aku juga yang pentingnya itu gini loh. Yang aku rasakan ya di BKKBN ini itu selalu merasa kalau kita beasiswa tuh dianggap kayak kita tuh dikasih hadiah gitu, dapat hadiah. Padahal itu kan perjuangan kita. Hello, kita tes loh, bukan cuma dikasih ujuk-ujuk, hey Yulinda kamu sekolah ya di Jogja. Kita tes loh kita. Bukannya kita terus dikasih hadiah, makanya tes dan awalnya kan ditawarkan ya kan Nelin ya, ditawarkan, siapa orang diinfokan, orang boleh berhak, boleh berhak mencoba tes lah. Nah makanya aku sempat berapa kali sampai ke telinga aku sampai samperin tuh orang yang ngomong gitu. Apa lo kira hadiah ya gua beasiswa nih? Lo kan tahu kan kita tes kan? Salah lo kenapa lo nggak ikut tes kan? Aku bilang gitu dong, tahu sendiri dong. Orangnya to the point, nggak bisa ya ngomong di belakang-belakang gitu. Jadi begitu aku dengar, intinya memang ngomong begini, ya udah aku samperin dia, aku bilang, hello, ini bukan hadiah ya. Aku bilang, gue bukan dikasih hadiah. Hey Yulinda nih, ini kasih uang, kasih ini kamu sekolah ya di Jogja gitu. Terus nanti kamu selesai. Justru kebutuhan kita waktu kuliah, kebutuhan pengeluaran sama pendapatan lebih banyak pengeluaran dan kebutuhan ya dibanding yang pendapatan ya. Kan? Nah, apalagi kita makan. Aku kan di Jogja kan perlu ngekos. Kecuali kalau kayak Kipan sama ini kan deket ya, Bogor sama Jakarta, jadi sama-sama di Jakarta nggak perlu biaya lagi kan. Dan kita kalau dipikir-pikir orang yang punya kos di Jogja itu udah paham banget. Kalau namanya beasiswa S2 itu pasti banyak duitnya, selalu begitu. Jadi biaya kos itu beda antara anak S1 dengan anak S2, karena mereka tahu S2 itu pasti banyak duitnya, mau beasiswa kayak mau enggak kayak pokoknya dia nggak perlu. Tukinnya dipotong. Iya, padahal kita juga kan nggak langsung dikasih duit kan. Kita 6 bulan pertama loh, waktu zamannya aku tuh 6 bulan pertama baru kita dapat uang bulanan sama uang ini. Itu pun sebenarnya nggak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi dijanjikan awal kita sekian, total kedepannya sekian. Terus dapat uangnya yang ini ternyata nggak segitu gitu loh. Jadi ya sebenarnya jadi jangan dibilang itu hadiah. Harus berterima kasih dong, itu kan tetap kita harus gitu. Punya tabungan juga ya walaupun kita ada beasiswa. Aku sampai jual mobil saat waktu itu. Ke sana itu kalau ngontrak aja. Nah, ngontrak aja kita harus 3 bulan minimal. Dan waktu itu kita saking susahnya nyari kosan karena kita nggak ada waktu panjang ya waktu itu, karena begitu kita berangkat hari ini, Seninnya kita udah kuliah. Jadi kita berangkat waktu itu hari Sabtu karena kita masih kerja kan. Jadi Sabtu berangkat, Seninnya udah dapet kuliah. Jadi kita hanya punya waktu Sabtu sama Ahad kan untuk nyari kosan. Akhirnya kita ngekos pertama tuh 3 bulan pertama di mana? Di hotel, bayangin. Udah kayak orang burju aja kita, aku, Ani, Lili sama Melia. Itu kita sama Dokter Sela, itu kita ngekosnya di hotel tuh, hotel Cakra. Bang waktu itu terkenal itu di Kaliurang itu zaman itu ya. Agak dosen-dosennya sampai tahu, ini kalian nih benar-benar ya orang BKKBN ya. Ngekosnya di hotel. Hotel kita booking 3 bulan kita bayar di muka. Jadi kan perlu duit, memang perlu modal. Jadi memang modalnya ya di samping materi, moral juga gitu. Ya intinya kalau kita memang dapat beasiswa, memang lebih ke, kalau aku sih ya fokusnya ke, ya udah kita fokusnya ke kita dapat fasilitas,
ya media untuk kita aktualisasi diri sih sebenarnya untuk dapat beasiswa. Jadi jangan terlalu berharap untuk kayak bakalan dapet komisi dari material gitu ya. Jadi pensi. sebenarnya kalau kuliah tuh lebih ke aktualisasi, ketemu banyak orang yang bahwa kita bisa menunjukkan gitu. bahwa gue seperti ini loh, perjuangan gue kayak gini gitu ya kan. Banyak ketemu banyak orang baru. Kalau sebenarnya gitu sih pas kuliah. Pengalamannya itu yang nggak bisa dibeli. Kita nggak cuma ketemuan kantor doang, tapi kita bisa buka wawasan juga gitu. Kalau kuliah tuh benefitnya itu. Iya, sama pengalaman tadi kan itu kan nggak di bisa. Kominfo sih dapatnya rata-rata memang standar ya, cuma uang buku gitu kan, cuma berapa gitu. Tapi ya begitulah gitu. Tapi ya diseneng-senengin aja karena ya kalau aku sih senengnya karena ini nggak ada uang bulanan Ki dari Kominfo. Uang bulanan berapa sih? Ada uang buku. Beda nih Kominfo. Kalau waktu aku 1,2 ya. Uang bulanan banyakan aku dong. Ya memang Kakak maaf ya. Maaf, aku pamit ya. Udah jam 10. Makasih ya Kakak U. Ya, makasih Ima, makasih Kak Bulan. Bye. Sukses ya untuk semua. Sukses untuk semua teman-teman ASN yang berminat untuk untuk daftar beasiswa. Kuat itu pokoknya apa yang kita sampaikan tadi ya perlu jadi pertimbangan juga gitu. Dan dipersiapkan sebaik mungkin. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses Mbak Bulan. Halo. Nah, lanjut. Jadi kalau dari BKKBN berapa? Nah, Kalinda. Kalau dari Kominfo kan tadi 1,2 ya? Kalau BKKBN udah naik sih katanya. Kalau waktu zaman aku dulu, kita terima 1,7. Oh, gede dong. Enggak. Setahun pertama 1,6 apa 1,5. Nah, setahun yang kedua yang baru naik 1,7. Tapi begitu kita udah selesai, kalau kita udah selesai waktunya, kita kan dibayarkan hanya yang pada saat kita selesai kan. Jadi walaupun ada sisa, kan kita dikasih waktu batasan 2 tahun ya. Kita harus targetnya itu kan 2 tahun. Makanya yang penting pada saat kita beasiswa itu adalah target itu harus kita penuhi. Jangan meleset. Kalau lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik ya kan, itu yang kita pegang. Sebenarnya itu yang kita pegang untuk membuat kita menambah semangat kita sebenarnya itu loh. Jadi untuk memacu diri, target kita penuhi targetnya gitu. Kalau menurut aku sih seperti itu. Jadi duit itu memang susulan kita ya. Tapi memang senang banget waktu pada saat setiap bulan kita menerima kan gitu. Ya kan 6 bulan pertama memang kita agak ini dulu lah gitu ya, kita berkorban dulu. Nah tapi selanjutnya memang rutin setiap bulan masuk transferan, setiap bulan masuk. Nah itu kita happy banget, itu nggak ada yang lebih happy pada saat masuknya transferan bulanan dari kantor itu, luar biasa itu, Masya Allah. Aduh, kalau itu kita udah langsung, kemana nih kita? Gitu. Banget lah ya kayak gitu. Ya seru lah, pokoknya teman-teman yang punya kesempatan di KKBN. Iya, makanya beruntung banget ya. Kalinda kalau pas udah lulus nih ya, kan udah lulus pasti banyak udah pengalaman, maksudnya udah nambah ilmu lah ya untuk ini. Nah setelah lulus itu apakah pelajaran-pelajaran yang waktu didapetin di S2 itu berguna buat pas kerja atau kayak gimana aplikasinya gitu? Aplikasinya kalau aku ya, karena kan kita kan ambilnya kan memang kesehatan ibu anak. Itu kan kita dekat banyak sebenarnya di BKKBN. Apalagi waktu itu aku memang ditugasin waktu itu di Direktorat Analisa Evaluasi, dulu ada namanya Ditval ya. Kan 2011 kita udah ganti struktur kan, tapi waktu aku selesai 2009, kan langsung kerja. Itu aku memang sempat masih jadi sekretaris sebentar, tapi karena aku pikir kok ini nggak sesuai ya dengan sekolah aku kan. Aku udah selesai, tapi kalau aku masih di sekretaris kan nggak terpakai ya ilmu kita ya, maksudnya nggak terlalu terpakai ya, karena kan sekretaris kan nggak banyak metodologi yang tentang kesehatan ibu anak atau tentang
teknologi analisis kan di sekretaris kan nggak begitu diperlukan ya kan. Jadi aku minta izin untuk pindah gitu. Kebetulan waktu itu di ada direktorat analisis evaluasi namanya Ditval ya, dulu ada Ditval itu butuh apa ya, tenaga ya, karena waktu itu ada yang lagi sekolah juga gitu. Jadi aku bisa mungkin menggantikan orang yang lagi sekolah itu. Waktu itu si Dadi kalau nggak salah, Dadi Roswandi. Dia kuliahnya di UI kan, di UI. Waktu pas aku sempat berapa bulan baru dia pergi sekolah. Jadi di situ kepake ya ilmu kita, bagaimana kita menganalisis data. Kita kan banyak data nih, data penggunaan KB, data pelayanan KB, kan, peserta aktif, peserta KB baru, gitu-gitu kan. Terus bagaimana kita memprediksi untuk tahun ke depannya kira-kira berapa sih pus yang baru gitu, berapa sih peserta KB baru yang kita perlukan, dan berapa nanti ketersediaan alat kontrasepsi kita. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dipakai kalau pas yang dengan latar belakang beasiswa aku gitu, yang sekolah aku di UGM. Nah, tapi ya harus selanjutnya kayak aku sekarang di Biro Hukum sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Tapi ya makanya sebenarnya Biro SDM itu perlu loh memetakan jenjang karir masing-masing ASN, apalagi terutama ASN yang udah beasiswa ya. Jadi dia harus lihat itu latar belakang pendidikan waktu dia S2-nya. Oke lah, S1 S2 kan udah selesai nih kita. Nah, S2-nya itu apalagi beasiswa kan sayang ya. Udah mahal-mahal kita dibayarin negara, tapi terus nggak terlalu dipakai. Ilmu yang kita dapat itu kayak sekarang aku di Biro Hukum kan sebenarnya nggak terlalu banyak memakai metode-metode analisis, kan aku nggak perlu menganalisis data-data KB, data-data terkait dengan kesehatan ibu anak kan nggak ada ya, aku nggak pakai di sini gitu. Itu aja sih sebenarnya harus. Jadi sayang, tapi untuk kepangkatan kita itu membantu sekali, karena kalau kita nggak dapat jabatan pun, misalkan sekarang kita nggak bicara struktural ya, kita bicara fungsional. Nah, apalagi sekarang fungsional ini sekarang banyak sekali yang menyimpang dari latar belakang sekolahnya loh, latar belakang pendidikannya. Itu yang sangat disayangkan sekali gitu. Jadi kita tuh nggak optimal ya, nggak keluar ilmu kita tuh nggak begitu terpakai. Jadi sebenarnya harus kerjasama juga kita kan, makanya perlu peta kepegawaian, peta karir pegawai, kalau nggak salah ada itu ya, ada semacam kayak aplikasi atau format untuk menelusuri masing-masing ASN, terutama ASN yang selesai sekolah, karena kan kita sekolah ini kan ada kaitannya dengan perkembangan karir BKKBN ya. Jadi kan harusnya tahu lah. Jadi BKKBN ini bisa memprediksi, oh nanti ke depannya kita harus punya ASN yang tamatan sekolahnya ini nanti ditempatkan di sini gitu loh. Ya kan, the right man and the right place itu perlu, itu harus itu kalau menurut aku ya. Jadi itu makanya perlu peta karir ASN untuk menempatkan si ini tuh latar belakangnya apa. Terus kan ada hasil asesmen kan bisa digunakan untuk memotret si ASN tadi. Oh, dia memang cocok sesuai dengan sekolahnya. Kayak aku hasil ASN aku tuh memang sesuai dengan sekolah aku. Jadi memang cocoknya aku di bagian yang perlu treatment kayak analisis gitu, metode gitu, sama metode gitu. Ternyata aku penyimpangan kan, akhirnya aku ditempatkan lah di Biro Hukum. Nah, sebenarnya itu kurang tepat ya kalau. Jadi memang Biro SDM tantangan buat Biro SDM. Aku beberapa kali udah infokan loh. Sebenarnya Biro SDM ini tantangannya itu seperti itu. Jadi kayak sarjana pendidikan kan banyak tuh beasiswa di BKKBN kan yang S2-nya pendidikan. Nah, itu tuh itu seharusnya mereka tuh ditempatkan di itu tadi ya, di tempat yang misalnya kayak di Pulap, di bagian-bagian yang terkait dengan pelatihan ya gitu. Tapi kemarin sih kayaknya udah sempat mulai mau dirapiin, soalnya beberapa minggu lalu kayaknya yang lulusan S2 nih ditanyain deh data gitu, lulusan mana gitu, kayak mau udah mulai ya ada pergerakan ya lah. mungkin ya sebaiknya harusnya seperti itu sebenarnya, walaupun
Sebenarnya kita dari awal tuh udah beberapa kali menyampaikan seperti itu. Kalau misalnya ada meeting-meeting tuh aku beberapa kali menyampaikan seperti itu. Jadi bukan kita nggak mau belajar, tapi beda loh. Kalau passion itu kan kita kerja itu kan harus ada passion ya, harus ada passion. Jadi kita semangat gitu. Apalagi kalau kita nggak sesuai, kayak di hukum ini kan memang lebih agak istimewa ya, karena kan seperti kayak jabatan fungsional perancang undang-undang. Kita kan harus punya sertifikat apa? Sertifikat sarjana hukum kan? Kalau nggak kan kita nggak bisa diangkat. Nah, jadi kalau sementara aku berbau-bau hukum, latar belakang aku bukan sarjana hukum gitu. Tapi ya nggak, it's okay, aku sih nggak. Ya udah mau diapain ya kan udah kita di tempat seperti itu gitu. Nah, Ya pokoknya cuma kan kalau maksudnya mau apply beasiswa pun juga kita harus punya strategi ya sebenarnya. iya, gitu. jangan Dan asal pilih. kita harus lihat ke depan gitu. Apa namanya? Proyeksi ke depan tuh seperti apa gitu. Apa yang mau kita raih gitu sebenarnya. Ya makanya Memang sebenarnya harusnya untuk Biro SDM dapetin tuh beasiswa yang ini membuat mesti peta benar-benar itu Ki, berstrategi. harusnya. Jadi kan dia kan harus Peta tahu jabatan ya. ya peta karir jabatan ASN, peta karirnya. Jadi dia harus tahu BKKBN ini sebenarnya butuh personil di bagian ini berapa orang, butuh personil yang latar belakangnya ini berapa orang, perlu disekolahkan di fakultas apanya, di jurusan apanya. Itu kan harusnya Biro SDM yang ini yang punya. Ya nanti mungkin bisa next jadi konten ya Mbak Ima, kita bikin Ya konten. perlu itu dibahas karena kita ada beberapa Ya, kali kita menginfokan. Kayaknya. Jadi kayak gini sekarang Oke. kita sekarang kita krisis loh yang punya fungsional sarjana hukum kan banyak sarjana hukum yang bukan analis perancang hukum. Ya kan yang analis perancang undang-undang. Nanti Ya next ya tentang ABK itu maksudnya. Gitu. Apalagi nih kayak gini, kita analisis hukum cuma 1 orang loh kita di BKKBN. Bayangin BKKBN karyawannya 700 orang, jabatan fungsional analis hukum cuma 1 orang. Nah, probabilitasnya gimana? Kan itu kan harus ada ininya, harus ada telaahnya ya kalau Harus menurut disesuaikan aku. dengan pendidikan itu tadi ya. Ya, karena kan kalau untuk analisis hukum, perancang undang-undang itu harus sarjana hukum. Beasiswa ini udah dibiayain, jangan sampai. Iya, jangan sampai nanti nggak optimal ya ininya gitu loh. Itu penting. Tapi sebenarnya bukan di BKKBN aja loh seperti ini. Apalagi kayak perpindahan kita dari struktural ke fungsional itu banyak instansi juga gitu. Jadi given, jadi nggak melihat latar belakang sekolahnya dia atau pendidikannya dia, nggak melihat latar belakang dari asesmennya. Jadi sebenarnya perlu persiapan yang matang dulu untuk mengalihkan fungsional kita gitu. Karena banyak juga loh, dia nggak latar belakang statistik, toto dikasih jabatan statistisi. Nggak pusing dia kan gitu loh. Terus yang gitu juga ya, ada juga yang apa tuh analisis kesehatan. Sementara dia bukan latar belakang sama sekali, bukan kesehatan. Kalau misalnya aku dijadiin analis kesehatan, mungkin masih nyambung ya. Mungkin ya masih nyambung karena kan masih ada latar belakang pendidikan kita. Ini enggak loh. Jadi banyak sebenarnya teman-teman tuh yang mengeluh. Sama seperti kayak 1 orang tuh di biro umum. Dia ini lah kesalahan waktu pas pelarihan dari struktural ke fungsional. Nanti itu tuh dia tata kota. Itu mungkin bisa dijadiin bahan untuk selanjutnya. Bahan lagi yang baru ya. Nah, lanjut lagi ya ke beasiswa ya. Ini jadi balik ke beasiswa ya. Oke, silakan. Dan motivasi buat ASN biners yang muda-muda nih yang mau daftar beasiswa, terutama beasiswa dalam negeri. Ini ada gak tips sama motivasinya buat mereka? Terus kalian cari info beasiswa BKKBN ini di mana sih gitu? Apa bisa langsung ke Pulap atau ada di website atau kayak Panki kalau misalnya cari beasiswa di luar BKKBN tuh gimana gitu? Silakan Kakak Linda dan Kakak Kipan. Panki dulu deh. Kominfo ya, kalau Kominfo mereka punya web sendiri namanya TPSDM. TPSDM aku nggak tahu sih, lupa kepanjangannya apa, tapi bisa dicari sih di internet ya TPSDM Kominfo. Jadi mereka memang khusus untuk beasiswa dan apa SDM-nya Kominfo. Mereka itu ya mungkin sekarang udah banyak jurusan yang ditambah dan tunjangannya juga sudah lebih baik lah kalau sekarang gitu.
Nah, kalau untuk tipsnya apa ya? Sebenarnya siapin ini aja sih, siapin belajar untuk ujian masuk universitasnya ya, karena itu agak sulit kalau menurut saya gitu ya. Kalau menurutku ujiannya kan beda-beda ya. Kemarin juga UI, dan jangan lupa perhatikan ininya apa, sistem minusnya ya. Jadi setiap ujian itu kan beda-beda, ujian tertulisnya, dan itu harus benar-benar perhatiin apa instruksi si soalnya itu. Soalnya ada temen yang dia tesnya bareng sama saya sama aku, terus ternyata dia nggak lolos karena ternyata dia isi semua gitu, dan ternyata dia baru tahu kalau itu sistem minus gitu. Dan itu kan sayang banget ya. Oh, Jadi iya, iya. benar-benar harus dipersiapin. Jadi Jadi harus lewatin. benar-benar baca itunya, tipsnya untuk Instruksinya biar ya, dapat instruksinya. ujian ya, untuk lulus ujian si universitasnya ini sih kalau di Kominfo ya. Terus dengar juga kalau kayak LPDP kan dia juga ada dalam negeri juga kan, nggak cuma luar negeri. Nah, kalau LPDP mereka diterima beasiswanya dulu, baru nanti apa namanya, invitation letter dari universitasnya ya Mbak Ima ya, kalau nggak salah ya. Sama sih, hampir sama semua kalau yang dalam negeri juga gitu. Jadi mereka diterima dulu kalau LPDP ya. LPDP itu kan Kemenq, Kayaknya Kementerian Keuangan, dan itu mereka lebih besar. dia harus udah punya ini dulu deh. Dari LOA. jadi kayak udah diterima dulu baru dia mengajukan beasiswa. Kalau nggak salah ya. Itu ya. Dalam negeri. Oh, beda ya berarti. Sama ya berarti sama Kominfo, berarti Ya, memang universitasnya dulu baru baru ngajuin ke LPDP-nya gitu ya. Ya pokoknya teman-teman Biners bisa lihat di webnya kementerian, karena semua kementerian lembaga itu memang punya beasiswa dan mereka terbuka untuk orang-orang di luar dari instansinya kementerian ya. gitu. Kalau Kominfo khusus ASN, cuma kalau LPDP orang luar ASN juga bisa ikutan gitu. Dan beberapa kayak LAN juga punya beasiswa juga. Jadi memang itu udah memang privilege-nya ASN untuk dapetin beasiswa gitu. Jadi semua kementerian lembaga diwajibkan untuk membuka beasiswa gitu untuk ASN baik internal maupun eksternal mereka gitu. Itu sih tips dari aku sih. Kalau Kakak Linda gimana Kakak Linda? Kalau waktu zaman aku dulu memang ada, sampai sekarang memang ada beberapa perbedaan ya. Kalau dulu itu kan memang hanya kita menunggu dari informasi dari pulapnya ya, jadi BKKBN bersurat ke komponen-komponen bahwa ada nih formasi untuk beasiswa sekian gitu kan. Nah, kalau sekarang selain dari pulapnya juga menyurati juga ke kita kan, ke komponen juga sering disuratin ya, ada info tentang beasiswa itu. Kita banyak pilihan justru sekarang ini, seperti kata Kiki bilang. Jadi banyak instansi juga udah menerima dari ASN lain ya kan. Terus Pemda sendiri itu banyak banget loh. Hampir semua Pemda kayak pemerintah DKI itu buka loh itu untuk ASN juga, untuk umum juga. Jadi memang harus rajin-rajin. Kita memang harus semangat ya. Jadi kita harus rajin-rajin membaca info itu gitu. Jadi memang apalagi nih sekarang untuk tahun-tahun sekarang ini kan batasan umur tuh lebih muda ya, lebih muda. Jadi memang harus cepat dikejar, karena kalau enggak nanti keburu tua udah enggak memenuhi syarat lagi gitu kan. Nah, jadi sayang kan kalau kita coba aja gitu. Kita kan nggak tahu sebelum kita coba. Jadi memang harus semangat, harus rajin-rajin. Dan biasanya kalau pulap, kalau BKKBN kan menyurati sendiri ke unit kerja masing-masing kan, bahwa ada formasi untuk peluang beasiswa gitu. Dan yang tipsnya yang penting ya itu tadi, nggak ada orang yang bodoh, itu nggak ada ya kan. Semua punya kesempatan untuk beasiswa dan semua punya kesempatan untuk maju. Yang penting kita semangat, jangan pantang menyerah, itu loh, itu penting. Apalagi kalau kita udah lulus nih, ternyata kita udah sekolahnya, udah kuliahnya, tinggal tesis saja. Nah, itu jangan sekali-sekali kendor.
Itu yang penting banget itu. Jangan sekali-sekali kendor. Kalau biasanya kita hanya kecepatan 40 km per jam, ini kalau pas saat tesis itu harus benar-benar super ngebut gitu loh, mentalnya tuh terutama gitu. Karena banyak teman-teman waktu zaman aku tinggal ujian bukan proposal, tinggal ujian akhir, emosi. Waduh, akhirnya dia sampai drop out. Padahal tinggal, ya Allah, itu sih tinggal jari satu lagi yang belum lolos kan gitu ibaratnya, bukan tinggal sebelah kaki lagi, tapi udah satu jari lagi ujian di emosi itu sampai dosen tuh setiap masuk ke kelas selalu menginformasikan gitu. Jangan ya, soalnya di kita nih kemarin tuh udah waktu ujian yang ini gini sampai dia akhirnya drop out gitu kan. Ya itu sayang sekali, ya ampun. Ingat perjuangan kita. Jadi pada saat kita udah melemah, ingat perjuangan kita. Waduh, aku udah sampai sejauh ini, masa aku mundur gitu kan. Jadi jangan ada kata mundur, jangan ada patah semangat gitu. Nggak ada yang nggak bisa kan gitu kan. Jadi ikutin selalu pantau info. Ya. Kenapa Kak Kiki? Nggak ada orang Ya, bodoh. nggak ada orang bodoh. Pokoknya yang penting rajin aja. Iya. Penting rajin dan semangat. Nggak perlu pinter tapi rajin dan semangat. Dan yakin ya. Gitu. Yakin niat. Niat. Pokoknya kuat semangat. Ya tetap berdoa itu. Karena mau S2 itu effort banget Ya. loh. Nggak semua orang berpikiran untuk mau S2 lagi. Ya, kesempatan itu. Nah, ada yang zona nyaman, udahlah nggak usah S2 lah gitu. Padahal itu Banyak kan yang udahlah di zona nyaman. SN gitu untuk mengembangkan diri kita. Ya. Bener banget. Sebagai bukti keeksistensi kita ya kan. Jadi orang juga nggak bisa menilai. Pegawai negeri kan zaman dulu orang kan kalau pegawai negeri kan dianggap pandang sebelah mata. Jadi orang bisa lihat, wah hebat ya BKKBN, personilnya, tamatannya ini kan bangga kan kita gitu. Jadi kan orang nggak bisa pandang sebelah mata. Oh dia sekolah kok gitu. Oh dia ini, oh dia ada beasiswa, oh dia ini gitu. Apalagi beasiswa loh. Beasiswa tuh kebanggaan loh. Karena apa? Kalau sekolah biaya sendiri itu memang semua orang bisa kan gitu loh. Yang penting bayar kampusnya kan. Kalau ini kan enggak, malah kita dibayar loh. Kita dibayar itu. Ingat aja itu satu kata kunci ya kalau kita lagi patah semangat. Lo dibayar loh kan, bangga dong beasiswa gitu. Bangga Kencana. Nah, Bangga Kencana program kita. Keren banget Nelly Betul nih. banget. Kak Linda. Makasih Kak Linda, Kak Kipan. Jadi emang kalau bicara sama-sama. Sama ya. panjang lebar, apalagi sama orang-orang yang udah pernah ngalamin nih, dan ngalamin sendiri. Ya, karena pengalaman itu adalah guru yang paling terbaik ya. Karena langsung kita rasakan gitu. Kalau buku kan hanya dibaca, siapa aja bisa. Tapi kalau pengalaman memang ya diri kita sendiri yang ngalaminnya kan gitu ya. Iya. Jadi benar makanya. Bisa nih. Ya alhamdulillah jadi mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak Ima ya. Kali ini buat para biners. Ya obrolan kita ini semoga bermanfaat ya kan. Dan memotivasi buat teman-teman motivasi. Yang baik diambil, yang jelek dibuang. Nah, beasiswa ini sekarang udah banyak banget tersebar dan mungkin banyak ya sekarang. Ya, dan di Kominfo aja kata temenku di Kominfo itu kayak banyak slot yang nggak keisi gitu beasiswa. Ya, sayang banget kalau misalnya. Temen aku di Kominfo aja nggak mau memanfaatin beasiswanya. Iya. Jadi malah makanya dia nawarkan ke orang karena mereka mungkin udah merasa nyaman ya. Memang tapi kita memang tuh tantangan loh, bener loh. Jangan karena kita udah merasa nyaman terus kita udahlah nggak mau coba gitu. Udah di zona nyaman ya. Udah di zona nyaman jadi terus nggak mau lagi mencoba. Padahal itu tantangan. Jangan disia-siakan ya Mbak Ima ya. Ya, jangan disia-siakan kesempatan. ASN dan dosen itu terbuka banget untuk dapat beasiswa scholarship itu. Ya, betul. Scholarship itu nggak semuanya bisa dapat kesempatan itu. Kayak profesi-profesi lain belum tentu dapat. Ya. Kita yang lebih banyak kesempatan dan kayak berlimpah kita mau pilih di mana dari yang kayak dari mana Kakak Linda bilang tadi kalau sekarang tuh semua instansi menyediakan, bahkan Pemda juga ada. Iya, Pemda loh. Pemda banyak loh. Mulai dari Pemda Kalimantan aja tuh punya. Jadi kita memang harus rajin-rajin browsing.
Apalagi umumnya pas tahun ajaran ya, pas tahun ajaran tuh kita cek-cek aja itu beasiswa, ketik aja langsung beasiswa tahun 2021 itu keluar tuh sampai luar negeri aja ada pemerintah Arab, Brunei, Singapura, Malaysia ada banyak banget. Nah, itu yang luar negeri kita bakalan bahas ya, Mbak Ima. Minggu Oh iya, depan ya. negeri akan dibahas Setelah Lebaran ya? sebelum Lebaran. Hari Oh, Senin. sebelum Lebaran ya, tanggal. Oh, kita bakal majuin ya karena Lebaran, jadi minggu depan kita bakal majuin. Ya, jadi Majuin. part 2 tentang pendidikan ini Aku kirim. kalau buat ASN biners yang mau daftar luar negeri wajib nonton yang minggu depan. Ini yang buat dalam negeri. Ya. Biners. Salah satu narsumnya ya nanti Kakak Ima bakal jadi narsum juga karena Kakak Ima ini juga lulusan dari luar negeri ya di Thailand ya nanti. Tapi jangan disebutin dulu, nanti kita omongin. Tahan dulu infonya, tahan dulu infonya. Ya. Minggu depan tuh Tahan. keren nih. Kalau gue just kayak cuman remah-remahan, yang lain tuh lulusan LPDP. Kan udah dapet LO dari Australia. Jadi banyak banget yang keren-keren nih. Pokoknya tetap stay tune nih. Pokoknya Bihukor BKKBN sekarang beda dengan Bihukor dulu ya. Sekarang keren. Oke. Semangat ya teman-teman. Dulu. Setengah jam loh, guys. Jadi nggak berasa ya. Iya, kalau dia mau tanya-tanya tentang beasiswa S2 dalam negeri bisa langsung di komen. Nanti Kakak Kipan dan Kakak Linda yang langsung menjawab komennya. Oke. Wah, si Kipan freeze. Langsung aku tutup aja deh ya. Oke. Ya, benar banget. Ya, langsung ditutup aja ya, Pan ya. Oke. Ya. Suaraku udah ada belum? Halo? Udah tuh ada. Ya, udah ada. Oke, sekian. Terima kasih Kakak Linda dan Kakak Kipan. Sama-sama. Terima kasih Kak Linda ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Semoga mencerahkan. Iya, maaf lahir batin. Jangan lupa apa Mbak Ima? Jangan lupa komen. Subscribe, komen. Komen. Like and subscribe. Subscribe. Lupa dulu gue. Channel Bihukor BKKBN. Channel Bihukor BKKBN Top. Kita ketemu minggu depan dengan tema-tema yang lebih kece lagi ya Mbak Ima ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye Binar. Stay safe. Stay healthy. Iya, untuk semuanya. Bye-bye. Bye. Lahir batin. Bye. Dah.